Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Fikih Sunnah karya Said Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan adab melaksanakan salat malam. Sekarang di pada bagian C ya, halaman 359. Hendaknya ia memulai salat malam sebanyak 2 rakaat dengan bacaan yang ringan. Namanya salat pembukaan, salat iftitah namanya, atau salat istiftah. Jadi pembukaan, statusnya salat sunnah mutlak. Statusnya salat sunnah mutlak. Kalau sudah bangun tidur diniatkan tahajud sudah bisa, itu tidak ada masalah. Pokoknya ini salat sunnah pembukaan. Kalau olahraga pemanasan 2 rakaat. Tidak wajib, cuman ini anjurannya begitu, adabnya begitu. Kemudian meneruskan sholatnya sebanyak beberapa rakaat yang ia kehendaki. Karena sholat malam itu jenisnya sholat sunnah mutlak. Jadi sholat malam itu jenisnya sholat sunnah mutlak. Jadi berapa rakaat pun terserah. Jadi tidak ada batas maksimalnya. Itu seperti itu. Kalau jenengan hendak mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW di dalam dan di luar bulan Ramadan itu tidak pernah mengerjakan lebih dari 11 rakaat, itu kalau dibilang hadis memang yang paling sahih kalau merujuk pada teori tarjih. Namun tidak semua ulama itu menggunakan pendekatan tarjih. Tidak semua ulama menggunakan pendekatan tarjih. Sebagian menggunakan al-jam'u, dikompromikan. Karena nanti ditemukan riwayat yang juga sahih bahwa Nabi itu sholatnya lebih dari 11. Ya, karena ada pembukaan tadi, ada pembukaan 2 rakaat itu. Sehingga kemungkinan 13 berarti. Atau ada riwayat dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim di mana Imam Nawawi menyebutkan Nabi pernah selesai sholat malam dan witir sudah selesai semua, itu Nabi nambah lagi 2 rakaat sambil duduk gitu.
Nah, berarti kan nambah 2, berarti kemungkinan 13 gitu. Nah, berarti seperti itu kira-kira. Dan ada juga yang berpendapat memahami makna hadis tadi itu yang dimaksud di dalam maupun di luar bulan Ramadan itu tidak pernah lebih dari 11 kali itu, ada yang memahami. Ya, ini pemahaman ya. Yes and no-nya pasti ada. Maksudnya itu witir. Jadi Nabi itu pernah witirnya itu ya tidak pernah lebih dari 11 itu. Yang saya pernah baca itu 1, 3, 5, 7, 9. Kalau 11 saya belum pernah baca, cuman saya pernah baca penjelasannya, bukan tidak ada. Saya pernah baca penjelasannya saja. Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi fikih sunnah ini mengarah kepada bahwa sholat malam itu jenisnya sholat sunnah mutlak ya. Nanti berbeda dengan sholat malam di luar bulan Ramadan. Khusus di bulan Ramadan ada sholat malam biasa, ada sholat malam khusus. Sholat malam khusus itu namanya tarawih. Kalau dalam madhab Syafi'i dibedakan itu. Di sholat tarawih dengan sholat malam yang biasa itu kalau dalam madhab Syafi'i dibedakan. Bedanya di mana? Pertama dari segi penamaannya. Khusus tarawih itu dinamakan untuk sholat malam yang ada di bulan Ramadan. Dan itu nama khusus. Jadi bukan nama umum di luar bulan Ramadan. Berarti dia jenis sholat yang khusus. Tidak sama dengan sholat malam pada umumnya. Satu. Saya ngomong dalam mazhab Syafi'i dulu ini. Nah kemudian yang kedua, mengenai sholat tarawih ini hanya bisa dikerjakan setelah sholat isya. Setelah sholat isya. Kalau belum sholat isya tidak bisa. Nah, sementara dalam mazhab Syafi'i sholat malam disebut sholat malam itu dari setelah maghrib. Jadi kita tadi sholat maghrib, ba'diyah maghrib itu dihitung sholat malam sudah itu. Kalau sholat malam pada umum itu dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua. Yang ketiga, sholat tarawih itu ada maksimal rokaatnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i maksimal rokaatnya 20. Maksimal rokaatnya 20. Kalau mau nambah lagi dari itu, kalau niatnya sholat tarawih nggak sah sebagai sholat tarawih, karena tarawih itu ada maksimal rokaatnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau sholat malam biasa tidak ada maksimal rokaatnya, bebas. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua, kalau sholat tarawih disunnahkan untuk berjamaah. Jadi sholat tarawih termasuk sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Kalau sholat malam pada umumnya itu tidak disunnahkan berjamaah. Sunnahnya adalah sendiri-sendiri. Itu masuk dalam hadis sallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa in afdhalas sholati sholatul mar'i fi baitihi lal maktubah. Sahih Muslim di antaranya hadisnya itu. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian, karena salat yang paling baik adalah salat yang dikerjakan di rumah kecuali salat fardu. Nah, Imam Nawawi mengatakan kecuali 4 salat sunnah. 4 salat sunnah ini sunnah dikerjakan berjamaah. Yang pertama Idul Fitri, Idul Adha. Salat Id disunahkan berjamaah. Yang kedua, sholat gerhana. Yang ketiga, sholat istisqa, minta hujan. Yang ketiga, yang keempat, sholat tarawih, qiyam Ramadan. Itu termasuk yang disunahkan untuk berjamaah. Allahu Akbar. Ya, itu diskusinya gitu sih. Nah, tapi saya tidak memungkiri ada sebagian kawan-kawan ustadz yang memahami bahwa ya sholat tarawih itu sama dengan sholat malam pada umumnya. Sehingga kalau kita sudah sholat tarawih ya berarti dianggap sudah cukup itu sebagai sholat malam pada umumnya. Nah, itu pendapat ya. Ya wallahu a'lam bishawab, masing-masing punya argumentasinya sendiri-sendiri. Cuman tadi yang saya sampaikan itu dalam mazhab Syafi'i begitu kira-kira. Allahu Akbar. Terus kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat malam, beliau memulai salatnya sebanyak 2 rakaat dengan bacaan yang ringan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minal laili falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifataini." Apabila salah seorang di antara kalian hendak mengerjakan salat malam,
maka hendaklah dia membuka salat malamnya itu dengan 2 rakaat yang ringan. Ini yang bagian C ya. Sekarang bagian D, hendaknya ia membangunkan keluarganya. Jadi sunnah kalau kita salat malam membangunkan keluarga kita untuk juga salat malam. Dalam Islam itu sebenarnya kita tidak boleh baik sendiri, gitu aja sih sebenarnya. Kita ini dalam Islam disuruh baik bersama-sama. Jadi kalau suami baik, ajaklah istri untuk baik juga gitu. Ajak juga anak-anak untuk baik. Jadi jangan baik sendiri. Karena kata para ulama, yang diterkam oleh setan itu domba yang sendirian. Yang diterkam oleh serigala itu domba yang sendirian. Maka ini yang terkam oleh setan itu yang sendirian. Jadi kalau bisa dibangunkan untuk bareng-bareng sholat malam. Ini sunnah hukumnya. Jadi kalau lihat dari riwayat ini dalam lingkup keluarga ya. Jadi membangunkan saudara atau keluarga atau kerabat di WA group untuk supaya bangun sholat tahajud itu jadi bukan perbuatan yang salah sebenarnya, perbuatan yang benar. Tapi konteksnya ini keluarga ya, konteksnya keluarga. Apakah bisa dilebarkan dalam konteks saudara seiman yang lain? Wallahu alam bisawab. Ya kalau niatnya dakwah ya tidak apa-apa. Dan kita nggak boleh suudzon juga sama teman yang posting, ayo bangun malam kita tahajud di grup gitu. Jangan kita suudzon mengatakan wah riya ini, jangan. Kita baik sangka aja dia punya niat baik untuk mengajak orang lain guna sholat tahajud. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an qama minal laili, semoga Allah merahmati seseorang yang bangun di waktu tengah malam atau di bagian malam, di satu bagian malam. Fasalla, maka kemudian dia sholat. Jadi ada orang kok bangun di tengah malam atau di bagian malam itu, kemudian dia sholat. Wa iqadha, dan kemudian dia membangunkan imra'atahu, istrinya. Fa in abad, maka apabila si istri tadi menolak enggak mau bangun, maka nadhoha fi wajhha, maka dia cipratkan di wajahnya al-ma'a, air. Kok enggak mau bangun semprot pakai air istrinya. Maka rahimallah, semoga Allah merahmati imra'atan, seorang istri, seorang wanita qomat yang bangun minal laili di waktu malam atau di waktu sebagian malam. Wassalat, dan salat siapa si wanita tadi. Wa iqadat, dan dia membangunkan zaujaha, suaminya. Fa'in aba, maka apabila suaminya menolak enggak mau bangun, nadhohat, maka dia cipratkan dipercikkan fi wajhi, di wajahnya sang suami, al-ma'a, air. Ya, ini kan kalau Anda mau pahami hadis ini sebagaimana teksnya, ya silakan dipraktekkan, tidak apa-apa. Nah, tapi begini ya, sering saya sampaikan di sini, kalau kita mau mempraktekkan sebuah hadis itu kita harus, kalau di ilmu balaghah itu ada istilah muqtadul hal, ada muqtadul mahal. Harus kita lihat situasi dari orang yang akan kita hadapi itu, termasuk juga kondisi tempat di mana kita akan melakukan hal itu. Makanya ada beberapa ulama yang tidak memahami secara teks, tapi memahami berdasarkan hal yang tersirat di balik teks. Intinya satu sebenarnya, bersungguh-sungguh membangunkan pasangan untuk sholat malam. Berarti kalau kita tangkap pesannya di sini ini berarti apa? Enggak harus dipercikkan air juga. Enggak harus maksudnya, tapi boleh kalau Anda mau praktekkan seperti ini asal konteksnya tepat. Tapi kalau konteksnya enggak tepat, ya berarti ya mbuh apa carane supaya suami itu mau bangun gitu loh. Atau supaya istri mau bangun. Ya kalau suaminya senang kopi, ya diseduhkan kopi, kasih aroma kopi.
Kalau suaminya senang bola, colek, "Mas, bola Mas." Utangnya bangun. Ayo tahajud. misalnya. Ya ini kan soal bagaimana caranya gitu aja sih sebenarnya. Kalau suaminya bisanya bangun dengan dipijitin ya dipijitin gitu. Digoyang-goyang, dipijitin kakinya. Kok kakinya masih belum bangun juga lututnya gitu. Lututnya belum bangun juga dadanya. Siapa caranya lah supaya suami itu bangun. Karena nanti ada banyak hadis yang memang tidak bisa dipahami secara teks ya. Kayak misalnya gini, kalau ada orang yang muji kamu, siram saja mulutnya pakai pasir gitu. Untuk konteksnya kan orang-orang munafik di masa itu. Itu jangan dipahami dalam konteks kekinian. Langsung ada orang muji Anda, langsung Anda ambil pasir terus. Gak bisa begitu. Nah, jadi kita harus maksudnya ini ada beberapa orang itu kalau memuji itu gak patut untuk kita dengarkan gitu. Jadi ada pujian orang itu justru yang mencelakakan itu ya ada. Karena nyamuk itu mati gara-gara tepuk tangan, jangan salah. Nyamuk itu mati gara-gara apa? Tepuk tangan. Kita dipuji itu jangan senang dulu. Ada seorang istri sangat bangga hanya karena fotonya dipasang di PP, HP atau WA suaminya. Ada seorang istri bangga gara-gara dipasang fotonya di WA suaminya. Oh, jangan bangga dulu, Bu. Obat nyamuk itu fotonya nyamuk, jangan salah loh. Obat nyamuk itu dipasang fotonya nyamuk. Paham nggak betul? Obat nyamuk itu yang dipasang fotonya nyamuk. Tapi untuk membunuh. Jadi nggih wonten ngoten niku. Jadi jangan kemakan pujian. Jadi ada model orang-orang tertentu itu yang memang pujiannya tidak patut kita dengarkan. Tapi ada orang-orang tertentu yang memang tulus memuji. Kalau yang berilmu dan beriman biasanya ditambahkan Masya Allah, Barakallahu fika. Itu orang-orang tertentu yang memang tulus memuji biasanya. Yang begitu-begitu itu kalau kata Nabi istilahnya itu bonus lah. Bonus. Tapi kita nggak boleh berharap dipuji oleh makhluk, nggak boleh. Tetap berharap dipuji hanya oleh Allah. Nah, pujian makhluk itu bonus saja. Okay? Sama dengan ketika ada hadis yang mengatakan kalau kamu di jalan ketemu sama orang musyrik atau orang kafir, pepet, jangan kasih jalan. Itu konteksnya apa dulu? Itu konteksnya adalah perang. Dalam konteks di mana kita ada konfrontasi. Bukan dalam konteks damai. Kalau konteks damai, Nabi tidak melakukan hal itu. Bahkan Nabi melarang kita menyakiti orang-orang kafir dhimmi misalnya. Orang-orang kafir yang terikat perjanjian dengan kita, atau kafir mu'ahad misalnya. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Jadi bahkan Nabi mengancam siapa yang man ada dhimmiyan faqad adani. Siapa yang menyakiti orang dhimmi, kafir dhimmi, maka dia telah menyakitiku, kata Nabi Muhammad. Lanjut nih. Jadi ini maksudnya adalah kesungguhan kita di dalam membangunkan pasangan kita. Ya memang sih yang paling efektif cara membangunnya disiram itu. Disiram itu. Ya nyiramnya pelan-pelan. Beli botol khusus spray yang di format bias kayak embun itu. Ses. Itu seperti itu. Nah, jangan bangunin suami nanti dicium-cium suaminya malah nggak jadi tahajud, malah jadinya tahanyut ya. Ya enggak apa-apa, pahala juga sih. Lanjut. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabdanya? Idza ayqadha ar-rajulu ahlahu, apabila seorang laki-laki membangunkan keluarganya minal laili di sebagian malam, maksudnya untuk salat malam. Fasallaya, maka keduanya akhirnya salat. Ahlun di situ bisa berarti keluarga ya. Maka keduanya salat au shalla rakaatain, atau dia salat 2 rakaat jami'an secara bersama-sama. Ini maksudnya secara bersama-sama masing-masing atau berjamaah boleh suami istri.
Jadi tahajud berjamaah boleh suami istri pakai dalil hadis ini, karena pengertian jami'an ini bisa berarti sholat bareng tapi masing-masing, atau sholat bareng secara berjamaah. Ini boleh dua-duanya, tidak ada masalah. Kutiba maka dicatat fidzakirina termasuk dalam kategori orang-orang yang ahli berzikir laki-laki, wadzakirati dan orang-orang yang ahli berzikir perempuan. Mana dalilnya Ustadz bahwa sholat tahajud itu boleh berjamaah? Itu ketika Nabi sholat malam di dalamnya Siti Maimunah radhiyallahu anha itu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ikut berjamaah dengan Nabi dan Nabi tidak melarang. Nah, itu pertanda bahwa boleh, itu berjamaah boleh. Itu seperti itu. Di beberapa pesantren itu dirutinkan lebih kepada untuk mendisiplinkan saja. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita, termasuk yang tidak dianjurkan dikerjakan selalu berjamaah. Kalau untuk dalam konteks umum ya. Kalau untuk suami istri pakai dalil ini bisa, atau insidentil silahkan, tidak ada masalah, sesekali. Kalau terlalu sering dalam arti tiap malam misalnya, itu tidak dianjurkan. Saya tidak mengatakan salah, cuma tidak dianjurkan. Kecuali pesantren yang memang notabene untuk mentarbiyah para santri supaya disiplin bangun malam. Nah, itu fungsi tarbiyahnya itu yang menjadikan boleh, tidak ada masalah. Itu pun tetap harus diterangkan kepada para santri bahwa yang akan lebih baik kalau ini dikerjakan masing-masing. Itu seperti itu. Saya pernah satu saat itu diajak ibu-ibu ceritanya untuk mabit di puncak ceritanya. Pas saya mabit di sana itu pas jam malamnya kan ibu-ibu minta ada sholat malam berjamaah plus muhasabah itu. Saya bilang kepada panitianya, kita bareng-bareng sholat tahajud, tapi nggak usah jamaah, saya bilang gitu, nggak usah jamaah. Ini negosiasi, kalau dipaksa sih tetap dapat. Karena gini, masing-masing kita kan mungkin beda-beda hajatnya. Jadi biarkan masing-masing sholat, tapi kita bersama-sama sholatnya, masing-masing tapi. Karena hajat kita itu beda-beda. Hajat kita beda-beda. Nah, akhirnya saat itu semua sholat bareng, tapi masing-masing. Terus berdoa masing-masing, karena hajatnya orang masing-masing. Baru kumpul terus muhasabah. Tapi kalau andaikan jamaah juga nggak ada masalah, asal insidentil tidak ada masalah. Nah, anggaplah itu untuk latihan di waktu atau di momen mabit itu seperti itu. Ummu Salamah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun di suatu malam, beliau lalu bersabda, Subhanallah, Mada unzila lailatan minal fitnati, Mada unzilal khazaini, Mada unzilal khazainu. Oh, ini kalau dari tarkib bahasa Arabnya bermasalah sebenarnya. Mada unzilal khazaina man yuqidhu sawahibal hujurati ya rubba kasiyatin fid dunya ariyatun yaumal qiyamati. Subhanallah, maha suci Allah. Ujian apa yang dia turunkan, yang Allah turunkan maksudnya pada malam ini? Karunia apa yang dia turunkan? Mada unzilal khazaina berarti. Mada unzilal khazainu man yuqidhu sawahibal hujurat ya. Karunia atau perbendaraan apa yang dia turunkan dari perbendaraannya pada malam hari ini? Man yuqidhu sawahibal hujurati. Siapakah orang yang mau membangunkan orang yang tidur di dalam kamar-kamar mereka?
rubba kasiyatin fid dunya ghaya 'ariyatun yaumal qiyamah. Betapa banyak orang di dunia ini berpakaian tapi telanjang pada hari kiamat. Itu terjemahan yang pas. Jadi betapa banyak orang yang berpakaian di dunia tapi di akhirat nanti napa? Telanjang. Berarti dalam hadis ini disebutkan tentang pentingnya salat malam karena saat itu perbendaharaan Allah tercurah dalam bentuk ampunan, ijabah doa dan perhatian secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya salat malam ini kategorinya adalah kategori undangan dari Allah. Dan tidak semua orang diundang oleh Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah bagi panjenengan, saya, kita semua yang mau memenuhi undangan Allah itu. Karena tidak semua orang itu mau dan mampu sholat malam. Kadang ada yang mau tidak mampu, ada yang mampu tidak mau. Makanya Nabi pernah bersabda, "Aukamakal, tidak semua orang yang melek malam itu tahajud." Iya kan? Faktanya tidak semua orang yang melek malam itu apa? Tahajud. Ya, nyatanya mau kan? Tidak semuanya gitu kan? Nah, salat malam ini undangan dari Allah. Saya pernah tanya orang, lah itu kadang koruptor ya tahajud Ustaz. Sebagaimana haji undangan Allah, koruptor kadang ya haji. Maka saya jawab, sebagaimana haji ketika orang dengan harta haram datang ke Baitullah, apa jawaban Allah? La labbaik lak. Ketika dia teriak labbaik Allahumma labbaik. Yang undang kamu sapa? Ya, mungkin awalnya undangan dari Allah, tapi karena dia datang dengan harta yang haram, dia ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena datang dengan membawa harta yang haram. Nah, sama dengan orang yang zalim, misalnya orang yang jahat. Dia rajin sholat tahajud. Berarti kan dia baik hubungannya hanya dengan Allah, tapi tidak baik hubungannya dengan sesama. Nah, orang yang zalim kepada sesama ini urusannya berat nanti di sisi Allah. Sehingga mungkin saja dia diundang oleh Allah, tapi dia datang dengan membawa kezaliman kepada hamba-hambanya yang lain. Maka sangat mungkin hal itu membuat yang bersangkutan itu tidak akan diangkat derajatnya oleh Allah. Karena di antara keutamaan salat malam itu diangkat derajatnya oleh Allah. Sementara di antara syarat kemuliaan adalah harus baik hubungannya dengan Allah dan harus baik hubungannya dengan sesama. Lah ini dia zalim sama orang lain, berarti tidak baik hubungannya dengan sesama. Maka ya ibarat diundang sih memang dia, dan dia datang, tapi datang dengan kezaliman kepada sesama hamba yang lainnya. Maka sangat mungkin yang bersangkutan tidak akan mendapatkan hadiah dari yang mengundang itu dalam bentuk kemuliaan. Kenapa? Karena dia telah menciderai kemuliaan itu dengan berbuat zalim kepada sesama dalam hal ini. Ngoten nggih ya, jadi kira-kira gitulah gambarannya itu, kira-kira gitu. Allahu Akbar. Kaitannya orang yang diberi pakaian dengan telanjang nanti di akhirat atau nanti yang tidak telanjang di akhirat itu konteksnya salat malam dan keterkaitan hubungannya dengan kondisi nanti di akhirat itu bagaimana? Jadi gini ya. Di dalam riwayat antara lain Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Itu disebutkan begini. Nanti manusia itu dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan lapar, dahaga, telanjang, belum dikhitan, tidak beralas kaki atau kamakal. Orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah itu akan diberi fasilitas. Di antaranya mereka yang mengerjakan sholat malam. Mereka itu akan diberi kemuliaan oleh Allah. Karena kita tahu di Al-Quran itu, di antara ciri ahli surga itu adalah dia lambungnya jauh dari tempat tidurnya, alias seneng sholat malam.
Sehingga kalau kita rajin sholat malam, tentu yang dengan ketentuan kewajiban tetap dijalankan ya dengan baik dan benar. Pada kurang-kurangnya kita tutup dengan sholat malam. Itu kan kita sudah pegang satu tiket, dan sekian banyak tiket masuk surga. Dan orang masuk surga itu tidak telanjang, tapi dengan pakaian kemuliaan, dengan pakaian ketakwaan. Nah, jangan sampai nanti gara-gara nggak pernah sholat malam, misalnya gitu ya, terus keplanting tidak mulia, lantas kemudian terhina dan dalam keadaan telanjang nanti di mahsyar. Padahal di dunia dia berpakaian. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Karena kalau di mahsyar nggak berpakaian, sudah dipastikan dia nggak dapat fasilitas itu. Karena mereka yang dapat fasilitas di mahsyar itu pasti dia berpakaian. Pada akhirnya berpakaian gitu maksudnya. Pada akhirnya berpakaian. Karena diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tiketnya ya salat malam ini. Supaya nanti di akhirat kita bisa berpakaian. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW membangunkan ia dan Fatimah, Siti Fatimah radhiyallahu anha. Beliau bertanya, apakah kalian tidak mengerjakan salat? Siti Fatimah radhiyallahu anha menjawab, wahai Rasulullah, jiwa kami berada di dalam gangguan kekuasaan Allah. Dalam genggaman kekuasaan Allah. Maaf, saya salah baca. Jika dia ingin membangunkan kami, niscaya dia membangunkan kami. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, kemudian beliau beranjak meninggalkan rumah kami. Aku mendengar beliau menepuk pahanya seraya berkata dengan firman Allah surah Al-Kahfi ayat 54 itu, yang artinya dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Allah, yang mau saya garis bawahi bukan soal ya Siti Fatimah radhiyallahu anha itu putri Nabi yang manja kepada bapaknya lah. Maksudnya manja itu akrab, dekat dengan bapaknya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Ya jawaban seperti tadi itu hal yang wajar untuk seorang putri kepada ayahnya lah gitu. Dek bangun dek, ntar ya masih ngantuk ya, masih capek ya, istilahnya gitulah. Cuman karena ini orang yang akidahnya tinggi, bahasanya pakai takdir tadi itu. Tapi terlepas dari itu ya, saya mau terangkan dulu gini. Ini yang sering saya buat, ini sering saya sampaikan ya di banyak tempat itu berkaitan dengan begini. Beberapa kali saya itu tahu ada sebagian orang tua laki-laki ketika putrinya dinikahi oleh seorang lelaki, dia berkata begini, mulai sekarang tanggung jawabku sebagai seorang ayah pindah kepadamu. Jadi sebagian para bapak ketika putrinya menikah ngomong kepada menantunya apa? Sekarang tanggung jawab saya sebagai seorang ayah telah berpindah kepadamu. Maka aku serahkan putriku kepadamu dengan tanggung jawab yang sepenuhnya ada padamu. Dalam arti si bapak ini sudah lepas tangan seolah-olah begitu. Nah, terus dalam praktek kehidupan sehari-hari seringkali juga kadang si bapak ini betul-betul lepas tangan. Wis pokoknya istriku anak perempuanku tanggung jawab suaminya, sudah bukan aku lagi. Lepas tangan betul. Saya sering sampaikan di mana-mana ya. Itu enggak Rasulullah banget. Kalau kita memahami pengertian perpindahan tanggung jawab dari seorang ayah kepada suami dalam pengertian terus dilepas, putrinya dilepas, bapaknya nggak mau ikut-ikut lagi, wis ikut tanggung jawab suaminya, aku nggak ikut-ikut, lepas tangan. Saya sering bilang itu nggak Rasulullah banget, nggak Rasulullah SAW banget. Rasulullah Muhammad SAW itu sahibus syariah, yang punya syariat. Beliau paham betul bahwa memang ketika seorang putri menikah itu tanggung jawab suaminya itu betul, tidak salah. Tapi sebagai seorang ayah, Rasulullah Muhammad SAW tidak lepas tangan sama sekali. Buktinya apa? Ketika Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhum lahir, saya mau tanya, yang akikah siapa? Yang akikah Rasulullah Muhammad SAW. Kapsan.
Saya belum pernah dengar hadis Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ali, Ali, tanggung jawab kamu. Ayo, kamu yang akikah. Tanggung jawab kamu ini. Nabi tahu menantunya ini tidak kaya. Nabi tahu menantunya enggak kaya. Sayyidina Ali itu enggak kaya orangnya. Maka Nabi yang akikah untuk cucunya. Dan Nabi tidak berkata kepada Sayyidina Ali, Ali ini cucu, ini anakmu loh, kamu tanggung jawab kamu. Putriku kamu nikahi, ini tanggung jawab kamu. Enggak, Nabi yang akikah. Ketika hadisnya Bukhari, ketika Siti Fatimah radhiyallahu anha minta pembantu kepada ayahnya, itu tidak Nabi berkata kepada Sayyidina Ali, Ali, tanggung jawab kamu. Kok minta ke aku gimana sih? Enggak. Nabi datang ke rumah putrinya dan beliau menyampaikan, Dok, kalau bahasa kita, mau enggak kamu aku ajari, kalian aku ajari sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta. Nabi mau bilang, saya juga nggak bisa ngasih pembantu karena pembantu yang diminta sudah nggak ada, sudah habis. Nah, kalau mau tak ajari sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta. Mau ya Rasulullah. Diajari tasbih itu, tasbih, tahmid, takbir, terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu. 33 setelah sholat, 33 setelah mau tidur. Yang ke-100 digenapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu insya Allah nggak gampang capek. Jadi Nabi nggak terus memarahi Sayyidina Ali mengatakan, loh ini putriku, istrimu kok minta pembantu sama aku? Enggak, Nabi nggak cuek dengan keluarga, dengan rumah tangga putrinya Nabi nggak cuek. Termasuk ini salat malam. Salat malam itu kan sunnah, nggak wajib ya, nggak wajib. Ini kan bagian tugas suami untuk mentarbiyah istrinya kan. Tapi Nabi itu bahkan menyempatkan diri mengetuk pintunya Siti Fatimah. Fatimah, Ali bangun sholat malam. Fatimah, Ali bangun sholat malam. Aukamakal. Nabi tidak cuek. Jadi kalau panjenengan sebagai seorang ayah, saya juga sebagai seorang ayah, terus mengatakan kepada mantu kita, wes pokoknya anakku dalam tanggung jawab kamu, terus kita lepas tangan sama sekali, nggak ikut-ikut. Itu enggak Rasulullah banget SAW. Karena praktek Nabi kita Muhammad SAW adalah justru Nabi banyak membantu kehidupan rumah tangga putrinya, terutama yang Siti Fatimah radhiyallahu anha terutama. Kalau Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu sama dua putri Nabi bukan tidak ada, cuma riwayatnya enggak kita temukan. Mungkin karena Sayyidina Utsman orangnya kaya ya, jadi cukup, enggak butuh suplai dari orang tua perempuan, dari orang tua pihak perempuan. Nah, jadi itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kepada Allah kalau anak laki-laki kita punya mertua. Tapi dengan catatan anak laki-laki kita bukan pemalas ya. Dapat mertua yang mengatakan, beda kalau memang ada yang kurang. Kalau istilah gini, kalau soal pekerjaan nanti serahkan sama Allah, yang penting usaha rezeki kita serahkan pada Allah. Jadi mau menerima kekurangan anak laki-laki kita yang misalnya napa gak patek pinter golek duit, tapi bukan pemalas ya. Kalau pemalas itu beda bab, itu aib. Kalau pemalas itu napa? Aib kalau itu. Tapi yang penting mau usaha, bukan pemalas, bertanggung jawab, berusaha untuk menafkahi. Bahwa namanya mantu kadang ada kurang-kurangnya. Orang tua turun tangan tanpa harus menciderai kehormatan mantunya, itu seperti itu. Nah, itu Rasulullah dulu gitu SAW. Bisa dimengerti nggih insyaallah nggih. Itu seperti itu. Oh, lanjut. Apabila ia sangat mengantuk, ini yang bagian E ya. Apabila ia sangat mengantuk, hendaklah ia tidur dan tidak mengerjakan salat malam. Jadi kalau jenengan kita sholat malam kok ngantuk, jangan diteruskan. Tidur yang betul. Nah, tapi gini ya, kita harus jeli melihat kita ini ngantuk atau ngantuan. Nah, itu harus jeli. Karena beda, ngantuk sama ngantuan itu beda. Bisa dimengerti ya? Yes. Dari mana kita taunya Ustadz? Kita ini ngantuk atau ngantuan? Dari mana taunya? Dari gini. Ini harus objektif ya, menilai diri sendiri.
perasaan hari ini istirahat cukup, makan cukup, tidur cukup hari ini, kok masih ngantuk saja, berarti ngantukan itu. Itu mesti dimujahadai, mesti dilawan itu. Apa minum kopi, ngunyah marning, apa lompat-lompat apa. Harus dilawan itu. Kenapa? Karena ini ngantukan namanya. Harus dimujahadai itu. Harus dimujahadai. Tapi kalau jangan objektif ngantuk, pancen kurang turu dino iki, kurang tidur hari ini memang. Makan juga kurang istirahat juga. Banyak pikiran juga misalnya. Kok ngantuk? Berarti betul-betul ngantuk itu. Kalau ngantuk yang betul-betul ngantuk, tidur, itu perintah itu. Nah, tapi kalau seiso dilawan, ngantukan namanya, itu kalau bisa dilawan. Namanya ngelawan itu namanya mujahadah namanya. Ya kalau minum kopi tanpa gula, kopi pahit itu biasanya agak lumayan melek. Kalau ilmunya supir katanya ngunyah marning. Ngunyah marning itu melek juga katanya. Allahu Akbar. Ya cuman memang orang itu kondisinya beda-beda ya. Kadang ada masa di mana ada futur ya, ada futur. Futur itu mau males. Saya pernah ditanya orang, Ustadz kalau lagi males baca Quran ngapain? Saya tanya gitu. Saya jawab, insya Allah saya tetap baca Al-Quran sambil malas, saya bilang gitu. Kalau Ustadz lagi males belajar ngapain? Insya Allah saya tetap belajar sambil malas, saya bilang gitu. Nanti saya terangkan. Kalau lagi malas sholat malam, insya Allah saya tetap sholat malam sambil malas, saya bilang gitu. Artinya gini, ya fakta ya di lapangan bahwa ada sebagian kita kadang muncul futur itu, muales itu. Kata Nabi, kalau futurnya itu jatuhnya pada sunnah itu masih selamat. Artinya kita kalau tadi saya baca Al-Quran lagi males nih, kita tetap baca. Walaupun mungkin bacanya nggak sebanyak yang biasanya kita baca kalau nggak males. Gitu. Paham maksudnya? Tapi jangan putus gitu loh. Kalau bisa itu. Misalnya lagi belajar misalnya, tetap belajar, cuman sambil malas. Maksudnya apa? Bacanya atau nyimaknya mungkin tidak sebanyak kalau kita nggak malas gitu loh maksudnya. Tapi tetap belajar. Mau baca 1-2 hadis atau 1-2 ayat atau mendengarkan 1-2 nasihat misalnya. Tetap belajar, tapi ada ilmu yang masuk tetap, ada ilmu yang masuk tetap, hikmah yang masuk tetap. Termasuk salat malam. Walaupun hanya witir 1 rakaat. Walaupun cuma tahajud 2 rakaat, witirnya 1 rakaat. Betul napa? Daripada tidak sama sekali. Itu kalau kaidah fikihnya gini bunyinya, ma la yudraku kullu ya la yudraku kullu. Kalau enggak bisa dikerjakan semua paling enggak sebagiannya lah. Jadi kalau biasanya surah yang panjang-panjang kalau lagi muales ya serbakul. Nah, serbakul. Ngoten. Bisa dipahami nggih? Nah, niku ngoten. Saya pernah tanya orang itu gitu. Kalau lagi malas gimana Ustaz kalau lagi malas belajar? Saya bilang insya Allah saya tetap belajar tapi sambil malas. Saya bilang gitu. Kalau lagi malas baca Quran, insya Allah tetap baca Al-Quran sambil malas. Saya bilang gitu. Kalau sholat malam sama, insya Allah tetap sholat malam sambil malas. Tapi ya mana? Nyatanya memang malas, lagi malas. Mau gimana lagi? Tapi malasnya harus jatuh ke sunnah. Tapi kalau jatuhnya kepada ghairu sunnah atau maksiat, itu celaka baru kata Nabi. Jadi kalau malasnya jatuh pada perbuatan maksiat, itulah yang celaka. Nauzubillahi min syarri dzalik. Ngoten nggih? Itu di antara. Molak-malik pikiran mawon can-can ini. Siti Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum
apabila sholat di antara kalian minal laili di waktu malam fasta'jamal Qur'anu ala lisanihi falam yadri ma yaqulu falyataji'. Di tengah-tengah sholat malam tiba-tiba bacaan Al-Qur'annya terasa asing bagi lisannya, abot maksudnya untuk dilafadzkan pating-pating. Kalau bahasa Jawanya pas baca Quran bacaannya pating celetot gitu. Pating apa? Pating celetot. Jadi perasaan baca qul huwallahu ahad kok sampainya qul a'udzu birabbin nas gitu. Misalnya iki piye to itu kan bacaan pating celetot namanya. Bahasa Jawanya gitu kira-kira. Dan ia tidak mengetahui apa yang ia ucapkan, enggak sadar, maka hendaknya dia tidur. Berarti ukuran tidur ngantuk itu seperti itu. Bacaannya pating celetot sedang turu. Tapi dengan analisa yang objektif tadi ya, bahwa memang kita betul-betul ngantuk. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, dakhala masuk siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid ke masjid wa hablun dan di situ ada tali mamdudun yang terbentang baina sariyataini di antara dua tiang. Faqala maka Nabi bersabda, "Ma hada?" Oh, tali apa kira? Qalu mereka menjawab, "Hada li Zainab." Ini tali milik Zainab ya Rasulullah. Tusolli dia salat faida kasilat maka apabila dia mulai malas au fatarat atau mulai bosan amsakat bihi maka dia berpegangan kepada tali itu. Faqala maka Nabi bersabda, "Hulluhu." Lepaskan tali itu lisolli ahadukum. Hendaklah salat salah di antara kalian nasyatahu ya semampunya sajalah. Faida kasula kalau wis malas au fatarat atau bosan fal yarqut hendaklah dia tidur ojo dipaksa. Lais mulai muncul malesnya muncul bosennya jangan dipaksakan, wis cukup tidur itu yang saya bilang tadi. Kalau saya malas insyaallah tetap salat malam sambil malas. Maksudnya apa ya, yang biasanya mungkin banyak rakaatnya dipangkas, ambil diskon 60%. Ambil diskon berapa? 60% atau ambil diskon 80% tidak apa-apa. Yang penting sholat malam. Ngoten nggih? Saya kira ini. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo kalau ada. Nggih, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu bentuk pemahaman yang baik dan efektif adalah menggunakan kata atau dengan ilmu yang bermanfaat kepada sesama manusia. Kata seorang harta sebenarnya ilmu yang bermanfaat pun juga tidak ada. Bahkan kebetulan pun tidak ada. Apakah yang bisa kita Bagus. Oke. Kedua, ada khusus saudara saya yang terdapat usianya sudah di atas 60 tahun. Oke. Sehingga kondisinya sudah memungkinkan untuk suatu yang masih. Nah, apakah dengan yang bersangkutan tidak bisa konsumsi, mungkin juga puasa atau tidak akan datang juga bagi kemungkinan. Apakah secara kualitatif yang bersangkutan menjadi dibandingkan baik, walaupun ada batasan tidak. Terima kasih. Usia 80 tahun tidak bisa sholat berjamaah 5 waktu di masjid, itu maksudnya karena faktor usia ya, dan memang tidak bagus. Ya paham. Matur nuwun baik. Yang pertama gini, saya pernah ditanya oleh ibu-ibu saat itu, saya menerangkan tentang kita harus menjadi orang yang bermanfaat saat itu gitu. Ibu-ibu itu naik gini sama saya, Ustadz dari tadi cerita manfaat terus. Saya ini Ustadz kekuasaan enggak punya, dia bilang gitu. Harta juga enggak banyak, umur udah tua, tenaga enggak ada Ustadz, dia bilang gitu. Ilmu juga dikit, dia bilang gitu. Terus dengan apa saya bermanfaat? Ibu itu ngomong gitu ke saya. Saya nanya ke beliau, ibu bisa berdoa? Bisa Ustadz. Nah itu kita bisa bermanfaat dengan berdoa itu Pak. Iya, doa itu salah satu unsur yang kita bisa tetap bermanfaat Pak.
Nah, syukur-syukur kita punya ide. Kita bisa memberikan nasihat, begitu Pak. Jadi dengan doa, dengan urun rembuk, dengan macam itu kita bisa bermanfaat dengan itu. Dan tidak usah khawatir, insya Allah saya ulang, kalau doa kita diijabah oleh Allah sehingga terwujud entah berapa tahun kemudian, karena itu ada andil doa kita, insya Allah Pak, kita dapat bagian pahala yang sama dengan orang yang kita doakan itu Pak. Di samping doa sendiri itu adalah merupakan kebaikan itu sendiri. Itu Pak, satu. Jadi kita bisa bermanfaat dengan doa Pak. Bisa bermanfaat dengan apa? Doa atau dengan dukungan atau dengan ide tadi dan seterusnya. Kemudian yang kedua berkenaan dengan kondisi seseorang yang memang sudah sepuh ya. Udah udzur lah kalau bahasa kita, apalagi dikhawatirkan kalau ke masjid khawatir jatuh dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Islam itu ada rumus gini Pak. Ad-dararu yuzal. Jadi sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan. Kalau diyakini bahwa si bapak ini ke masjid akan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka itu harus dihilangkan dalam pengertian tidak boleh itu terjadi gitu maksudnya ya. Maka diperkenankan si bapak ini dengan dalih dengan alasan darurat untuk sholat tidak di masjid tapi di rumah misalnya, tidak ada masalah. Jadi kalau dirasa ada madarat yang akan muncul dengan seperti itu, tidak ada masalah, silakan. Saya berhujah kepada begini, jangankan beliau sepuh ya, yang notabene udah nggak bisa ke masjid khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan. Hujan yang becek saja itu bisa jadi udzur ya untuk kita bisa tidak sholat di masjid. Alasannya Nabi tidak mau membebani umatnya sehingga merasa masyaqqat kesulitan untuk datang ke masjid. Itu diantaranya. Walaupun bagi yang bonek silakan saja, tidak ada masalah. Karena mungkin kondisi dulu sama sekarang berbeda, tapi itu tetap jadi udzur. Jadi udzur untuk seseorang boleh tidak sholat di masjid karena ada hujan yang sampai membuat jalanan becek itu. Karena Nabi tidak mau umatnya merasa terberatkan dalam hal ini. Itu aja. Apalagi ini faktor usia, faktor U kan, faktor U, tidak ada masalah Pak. Nah, yang penting hatinya tetap kangen sama masjid Pak. Nah, kangennya hati ke masjid itu membuat dia insya Allah masuk dalam golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi walaupun orangnya fisiknya tidak datang ke masjid tapi hatinya terpaut dengan masjid. Insya Allah begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Monggo Pak. Belakang. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, Nggih. di periode maksar pada maksar waiting list daftar tunggu kita berapa lama? Untuk pengadilan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Begini. Sebenarnya gini Pak, kalau kita baca hadis-hadis tentang mahsyar ya, yang gusar, galau, gundah, gulana di mahsyar itu orang-orang yang di mahsyar nggak dapat fasilitas Pak, yang tenggelam oleh keringatnya sesuai dengan kadar dosanya. Kalau Bapak baca surah Al-Hadid ayat 12-13, itu kan nanti di mahsyar itu ada orang yang bercahaya dengan fasilitasnya, ada yang tidak bercahaya dengan aneka adab yang ada dengan aneka kesulitan yang ada di mahsyar itu sendiri. Nah, mereka yang kepanasan, tenggelam oleh keringatnya, menanti hisab 500 tahun di mahsyar itu enggak sabar mereka. Mereka ini yang teriak-teriak pengen segera dihisab. Ya tentu dalam antrian hisab yang cukup panjang mereka juga menderita sebenarnya. Tapi itu tidak berlaku insya Allah bagi orang-orang yang dapat fasilitas. Dalam hadis Sahih Muslim di antara fasilitas itu adalah apa? Zillun yauma la zilla illa zillu. Naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang di dalam naungan Allah ini tenang-tenang saja Pak. Enggak gusar. Kenapa? Nunggu hisab sambil di ruang tunggu itu ada fasilitas ngopi gratis, pijet gratis, itu gambarannya. Makanya tenang, makanya dibaca lagi hadisnya tentang orang yang menuntut adanya hisab itu kebanyakan segera
agar hisab disegerakan itu adalah orang-orang yang gusar gara-gara tidak dapat fasilitas di mahsyar. Di antara fasilitas mahsyar yang lain apa? Haud, telaga Rasulullah Muhammad SAW. Ya, dia nggak kepanasan, nggak kehausan, minum telaga Kausar yang sekali minum tidak akan pernah haus selamanya. Ya dia tenang Pak, ongkang-ongkang di telaga itu. Terus kemudian ada yang dapat mimbar-mimbar dari cahaya. Dia tinggal di mimbar-mimbar dari cahaya. Wis tenang Pak hidupnya itu. Di mahsyar aja udah tenang dia, apalagi di surganya nantinya. Makanya wis mereka nggak gusar. Jadi sekarang gini Pak, target kita supaya kita tidak panik dengan antrian yang panjang hisab itu Pak. Usahakan kita jadi satu di antara 7 orang yang akan mendapatkan 7 model orang yang akan dapat fasilitas di mahsyar nanti Pak. Yang naungan tadi itu. Pertama, pemimpin yang adil. Saya lupa urutannya tapi 7 ini saya hafal. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang anak muda yang dari akil balik sampai matinya baik terus Pak. Tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, tidak tahu kita termasuk yang mana ya. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut dengan masjid Pak. Baru keluar dari masjid sudah berpikir kapan kembali ke masjid. Semoga kita termasuk yang ini ya, amin insyaallah. Kemudian yang keempat, orang yang sedekah secara sembunyi-sembunyi. Tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Yang kelima, orang yang menangis dalam kesendiriannya karena Allah. Yang keenam, orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini yang poin ini saya sering bilang Pak di mana-mana. Semoga termasuk kita itu. Ini kita bertemu karena Allah, betul ya? Setelah ini berpisah juga kan karena Allah. Insya Allah semua kita mencintai karena saling mencintai karena Allah kan? Semua kita. Karena kalau sentimen pasti nggak akan ngaji Pak. bukan berarti yang nggak ngaji sentimen loh, bukan. Nah, terus yang terakhir, orang yang digoda oleh seorang wanita yang cantik dan kaya untuk diajak berzina, dia menolak dengan mengatakan saya takut kepada Allah. Tapi syaratnya yang goda cantik dan kaya Pak, syaratnya Pak. Apa bedanya cantik kaya sama cantik nggak kaya Pak? Bedanya apa? Perawatannya bedanya. Cantik kaya sama cantik nggak kaya bedanya apa? Perawatannya, itu bedanya. Tapi dengan catatan yang itu oke lah, tidak semua orang berkesempatan mendapat tantangan dari sekian 7 itu, tapi ada beberapa yang insya Allah kita masuk di dalamnya. Seperti hati yang terpaut dengan masjid, semoga kita termasuk di dalamnya ya, amin insya Allah. Yang kedua, semoga kita termasuk yang tadi, saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ngerti nggih? Nah itu diantaranya. Kita harus berusaha masuk dalam kategori yang menikmati haud kalau bisa Pak. Tiketnya cuma satu itu, diakui sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW. Supaya kita diakui sebagai umat beliau, cintai beliau dengan cara memperbanyak bersolawat untuk beliau dan mengikuti sunnah-sunnah beliau semampu kita. Terus yang terakhir itu, mimbar-mimbar dari cahaya ini untuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Udah Pak, kalau kita masuk dalam kategori itu, insya Allah lah. Insya Allah nanti di masa kita nggak panik Pak, insya Allah tenang insya Allah. Insya Allah. Ngerti nggih Pak nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Monggo Pak. Nggih, betul. Boleh, tidak ada masalah nggih. Nggih. Boleh, tidak ada masalah. Boleh. Nggih. Jadi sholat sunnah ringan itu bebas Pak. Termasuk sholat sunat tobat boleh, sholat hajat boleh, sholat istikharah boleh, sholat apa saja. Jadi intinya 2 rakaat yang ringan. Ringan itu bacaannya nggak panjang-panjang. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, monggo. Manusia seperti mayat berjalan karena semua kita pasti mati Pak. Semua orang